saya ada pertemuan dengan saudara Nasar, Anas Urbaningrum, dan Andi Narogong dan saya, itu tidak benar. Apalagi akan menyerahkan dana. Nah, sampai hari ini mudah-mudahan saya tidak pernah menerima apapun dana dari IKTP. Dan saudara, belum pernah Anda melihat Ketua DPR langsung ambil batu sendiri dan menyemen sendiri? Kita nyemen sendiri. Tangannya kotor nggak apa-apa, Pak Setnov? Nah, biasa, kita dulu kan tukang semen juga. Bapak kerap disebut, tapi tak satu pun terjerat. Bapak dikatakan politisi licin. Bapak merasa seperti itu? Sama Pak, handphone saja 2 saudara, jadi bisa komunikasi kemana-mana dan kemudian rajin berkomunikasi ya Pak. Nah, ini kan alatnya ini, karena ini ambil Biasanya kan pegang ajudan, sekarang pegang sendiri Pak, 2 kok. Ini kan orang daerah saya itu datang ya, masa jauh-jauh dari Papua, udah 6 jam datang. Hubungin langsung Bapak? Hubungin, dia datang saya jam 1, dibangunin tetap saya temuin. Termasuk Presiden sering nelfon sini Pak? Itu no comment. Sosok yang kini menempati posisi tertinggi di partai tertua. Karirnya dimulai dari kalangan usaha, jualan beras dan madu saat sekolah, bahkan sempat menjadi asisten rumah tangga saat kuliah. Karir politiknya mulus, bahkan banyak menyebutnya punya kesaktian. Betapa tidak, ada banyak kasus yang menyebutnya, tapi tak ada satupun yang berhasil menjeratnya. Saudara saya Aiman Wicaksono, kini saya berada di Pulau Dewata, Bali. Saya akan bersamanya berkegiatan seharian, termasuk menantangnya untuk menjawab terkait sosoknya yang licin dan banyak kontroversi. Saudara, ikuti saya dalam Setia Novanto menjawab. Untuk kesekian kali, nama Setia Novanto kembali mencuat dalam skandal korupsi. Pejabat yang kini kembali menjadi ketua parlemen DPR ini dituding terlibat dalam skandal korupsi KTP elektronik yang juga melibatkan sejumlah nama besar lainnya. Sedangkan sisanya sebesar 49% atau sejumlah 2.558 miliar rupiah akan dibagi-bagikan kepada 1. Beberapa pejabat kementerian dalam negeri termasuk para terdakwa sebesar 7% atau sejumlah 365 miliar 400 juta rupiah. Anggota Komisi 2 DPR RI sebesar 5% atau sejumlah 261 miliar rupiah. 3. Setia Novanto dan Andi Agustinus alias Andi Narogong sebesar 11% atau sejumlah 574 miliar 200 juta rupiah. 4. Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazarudin sebesar 11% atau sejumlah 574 miliar 200 juta rupiah. Kasus skandal korupsi KTP elektronik dimulai sejak tahun 2010. Kasus ini pun lantas tercium oleh KPK sejak 2011 lalu. Setia disebut terlibat dalam dakwaan atas terdakwa pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto terkait anggaran dana proyek pengadaan KTP elektronik senilai 5,9 triliun rupiah. Dalam dakwaan, Setia disebut menjadi tokoh sentral bagi-bagi uang dalam kasus korupsi KTP elektronik. April 2017, Setia Novanto hadir sebagai saksi dalam sidang korupsi ini. Anda juga bagian darinya. Apa pendapat Anda mengenai? Tidak benar, ya. Tidak benar. Tidak benar, ya. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa Anda sama sekali tidak pernah terima atau terkait dengan uang yang berasal dari proyek EKTP. Betul, yang mulia. Yakin ya?
Yakin. Saya hanya mengingatkan bahwa Anda tadi sudah bersumpah. Betul yang sesuai sumpah saya. Seperti itu ya. Tak hanya skandal korupsi KTP elektronik, nama Setya beberapa kali disebut-sebut dalam sejumlah kasus lainnya. Setya Novanto pertama kali disebut dalam kasus korupsi Bank Bali pada tahun 2001. Kala itu, Novanto yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Era Giat Prima diminta menagih piutang oleh pemilik Bank Bali, Rudy Ramli, ke sejumlah bank senilai 3 triliun rupiah. Kasus ini kemudian mencuat sebagai skandal korupsi lantaran upah yang diperoleh PT Era Giat Prima melebihi dari yang seharusnya. Kasus ini pun akhirnya dihentikan Kejaksaan Agung alias SP3 karena tak cukup bukti untuk menjerat Novanto. Pada 2012 lalu, Novanto juga sempat diperiksa KPK sebagai saksi atas kasus Gubernur Riau, Rusli Zainal. Ia diperiksa dalam kasus korupsi proyek pembangunan sarana dan prasarana PON ke-12 di Riau. Namun lagi-lagi, ia pun luput dari jeratan hukum. Dan terakhir, pada tahun 2017, ia kembali disebut dalam dakwaan 2 pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, terkait kasus pengadaan KTP elektronik. Dalam dakwaan, Setya Novanto disebut menjadi pengatur pembagian uang proyek KTP elektronik dan mendapat bagian sebesar 500 miliar rupiah bersama dengan Nazarudin dan Andi Narogong. Akibat kasus ini, Setnov kini dicegah pergi ke luar negeri atas permintaan KPK. Setya Novanto memulai karir politik sebagai kader organisasi sayap Golkar Kosgoro sejak tahun 1974. Organisasi masyarakat inilah yang menjadi cikal bakal dirinya menjadi anggota Partai Golkar. Setya memang dikenal tekun. Sejak SMA, ia harus menutupi kebutuhan hidupnya sendiri dengan berjualan beras dan madu di Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, bahkan sekaligus menjadi buruh pengangkut beras. Tak berhenti di sini, pria kelahiran 63 tahun silam ini juga pernah bekerja menjadi asisten rumah tangga saat menumpang di rumah sahabatnya di Jakarta selama ia berkuliah. Hingga kemudian ia bergabung dengan Partai Golkar. Sejak tahun 1999, Setya tak pernah absen menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Puncaknya, ia menjadi ketua DPR RI periode 2014-2019. Ini kan orang-orang di orang DPR. Dan saudara, saya ikut bersama Ketua DPR dan juga Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto. Apa nih Pak? Kita lihat ini mau bedah rumah dengan Pak Sudikerto ini. Oh oke. Ini Kayak karena program TV ya, coba bedah rumah Pak. ya ini kan kita ada yang begini di kota yang luar biasa. Masih ada satu aja yang belum kita lakukan bedah rumah. Kita lihat Pak ya, seperti apa Pak ya? Kita lihat. Oke. Saudara, saya bersama Pak Setnov. Saya akan melihat rumah yang akan dibedah oleh, ini Golkar apa pribadi Pak Setnov nih? Ya, ini sebagai ketua Golkar juga sebagai ketua DPR, saya langsung dapat informasi dari Pak Sudikerto yang belum dilakukan coba ini begitu. Oh ini. Tapi ini udah dirobohkan. Sebelumnya nggak kelihatan tapi ini Pak. Waduh, ini kita robohkan karena Nggak layak. kasihan nanti kalau ini tadinya nih gubuk betul nih ya Pak Dikerto ya. Dari sini Pak ya. Awas hati-hati Pak. Dan saudara, belum pernah Anda melihat Ketua DPR langsung ambil batu sendiri dan menyemen sendiri. Kita cuma sendiri. Tangannya kotor nggak apa-apa Pak Setnov? Nah biasa, kita dulu kan tukang semen juga. Kita waktu hidup susah nih kerjaannya begini. Pernah begini juga Pak? Masa sih? Kita ini jadi supir aja tahu. Jadi supir pernah? Supir, jadi pembantu, ngepel. Ah serius? Makanya kalau gini ya biasa ini. Nanti cerita Pak ya? Terima kasih Pak Ketua. Bu, nanti ini sekarang kan gini,
Nanti ajaib nih Bu, udah jadi rumah bagus ya. Amin. Biar sama anak-anaknya nanti bisa belajar, bisa selamat. Ya. Up. Pak, makasih ya. Terima kasih banyak, Pak. Wah, saya baru lihat nih Bapak ketawa ini. Akan berkeliling lagi. Saya ikut semua acara Pak Ketua ya, Pak Setnov. Izin ya Pak, boleh ya? Boleh. Satu mobil juga boleh Pak. Ayo. Waktu itu kan Pak Setnov bilang untuk Freeport ada pembagian saham. Sebagian besar untuk Pak Jokowi, sebagian kecilnya untuk Pak JK. Itu kan Pak? Ini yang salah. Jadi Ya kan? bagaimana Pak? Karena Kan ini ada rekaman ya Pak? Ini rekaman ini aneh.